Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, penulis Amsal menulis bahwa hati adalah sumber kehidupan. Apapun yang ada dalam hati akan terlihat jelas dari cara atau gaya dan sikap hidup kita. Nah, kita bisa mengetahui suasana hati seorang dari apa yang keluar dari mulutnya. Bahkan dari wajahnya pun bisa menyiratkan suasana hatinya. Jadi, menjaga hati adalah salah satu prioritas utama bagi kita orang percaya. Karena seluruh perspektif dan respon kita terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita, itu semua berasal dari keadaan hati kita. Nah, jika hati kita dipenuhi hal yang baik, maka respon dan perspektif kita terhadap segala hal akan cenderung positif. Tetapi jika hati kita terkontaminasi hal buruk, segala hal akan terlihat negatif apapun yang kita lakukan. Nah, hati yang tidak terjaga bisa menjadi tempat subur bagi tumbuhnya akar-akar pahit yang bukan saja menyusahkan kita, tetapi juga bisa mencemarkan orang lain. Nah, sangat penting bagi kita untuk terus menjaga hati kita ini dengan sungguh-sungguh, karena dari sanalah dikatakan terpancar kehidupan. Nah, pada pagi hari ini setidaknya ada beberapa alasan mengapa kita perlu menjaga hati kita. Nah, yang pertama adalah karena hati sangat berharga. Nah, hati adalah inti dari siapa kita. Adalah diri kita, dan disinilah semua impian kita, keinginan kita, dan hasrat hidup kita. Nah, inilah mengapa Salomo berkata, jagalah, artinya hati benar-benar berharga dan penting untuk kita lebih perhatikan, menjadikan prioritas utama dalam hidup kita. Nah, yang kedua adalah karena hati adalah sumber dari semua yang kita lakukan. Nah, di sini dikatakan Raja Salomo mengatakan hati itu adalah mata air kehidupan. Di sana terpancar kehidupan, dengan kata lain itu adalah sumber dari segala sesuatu dalam hidup kita. Hati kita meluap ke dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Nah, apa yang akan saudara pancarkan tergantung bagaimana cara saudara menjaga hati saudara. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menjaganya, karena hati adalah sasaran serangan. Nah, ketika kita melihat Salomo mengatakan untuk menjaga hati kita, ini menyiratkan bahwa kita tinggal di zona pertempuran, di mana dalam peperangan yang akan mendatangkan banyak hal, ada banyak hal-hal yang akan kita temukan. Nah, serangan-serangan ini seringkali datang dalam bentuk keadaan yang mengarah pada kekecewaan, keputusan, atau bahkan kepahitan. Nah, dalam situasi ini kita dapat saja kalah dan tergoda untuk berhenti meninggalkan peperangan dan menyerah. Nah, kita mau melihat ada beberapa contoh tokoh Alkitab yang mengalami dampak negatif ketika tidak menjaga hatinya. Yang pertama adalah di sini kita melihat Hawa tertarik hatinya dan memakan buah pohon yang telah dilarang Tuhan karena hatinya tertarik pada buah pohon itu. Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6 dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, ini kita melihat bagaimana hati ini perlu kita jaga. Nah, yang kedua adalah Kain panas hati sehingga dia membunuh adiknya. Dalam Kejadian 4 ayat ke-6 dikatakan firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Nah, di sini kita melihat bagaimana kepanasan
hatinya Kain sehingga dia membunuh Habel. Ini semua terpancar dari hati. Nah, Tuhan tidak berkenan kepada mereka yang memiliki hati yang panas, hati yang iri dan hati yang menyimpan dendam, hati yang tidak lurus. Nah, orang yang hatinya tidak lurus akan kehilangan berkat dan kesempatan dari Tuhan. Sebaliknya, orang yang hatinya lurus pasti dikasihi Tuhan. Nah, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada orang yang berhati lurus, sebab ketika kita percaya bahwa hati kita benar, bahwa berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya untuk menjaga hati agar tetap kondusif dan memancarkan kehidupan yang positif bagi hidup kita? Nah, yang pertama adalah membawa hati kita kepada Tuhan melalui doa, karena Tuhanlah yang menguji hati. Nah, kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-17 ayat yang ketiga dikatakan, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidikiku, maka engkau tidak akan menemui suatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Nah, di sini Mazmur mengatakan bila engkau menguji hatiku. Nah, marilah setiap hari kita berdoa untuk memberikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan agar hati kita dijaga dengan firman Tuhan. Nah, yang kedua adalah penuhi hati kita dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Nah, belajar kepada firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah sarana yang paling efektif dan yang dapat mendeteksi hati manusia. Nah, di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-11 dikatakan, ajaranmu kusimpan dalam hatiku supaya aku jangan berdosa terhadapmu. Nah, di sini Mazmur katakan, ajaranmu kusimpan dalam hatiku supaya aku jangan berdosa terhadapmu. Nah, di sini kita penuhi hati kita dengan firman Tuhan dan Roh Kudus agar setiap apapun yang kita lakukan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk melakukan hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Nah, yang ketiga adalah mau dan siap sedia dibentuk serta dipulihkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan adalah ahli dalam memulihkan hati dan menjadikannya menjadi sesuatu yang indah dan berharga di matanya. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini mari kita mau datang kepada Tuhan, menjaga hati kita. Izinkan Tuhan memulihkan hati kita, izinkan firman dan Roh Kudus menjaga setiap kehidupan kita. Biarlah kehidupan kita dipenuhi dengan firman, karena agar menjaga hati kita ini untuk tidak melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Biarlah Engkau terus menjaga hati kami, agar kami melakukan kehendak-Mu Tuhan, mengingatkan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu, agar apapun yang kami lakukan kerjakan, semua seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih, mengucap syukur, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oh Jesus, we lift you high and glorify, name above all names. Oh, name above all names. Oh, one more time. Oh, name above all names.